As 2025 closes, you pause for a moment. You look at your life and one question rises. What legacy will you leave? Legacy forms in the choices no one applauds, in faith that holds on, in humility beyond status. Rahab had no status, Ruth had a past, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. Wah, thank you so much. Thank you Pastor Tulus, Fanny juga semua yang sudah hadir. I'm honored ya benar ya untuk bisa menerima invitations untuk bisa bicara di FGF Crushers. Ya seperti yang dibilang last year waktu ulang tahun saya datang dan sekarang saya datang saya melihat muka-muka baru which is good ya. Ada terus pertumbuhan di FGF Crushers ini. Oke, hari ini temanya tetap sama yaitu mengenai Christmas dan juga berbicara mengenai legacy yang saya diberikan. Itu saya akan membawakan dari kisah yang mungkin buat orang-orang agak berbeda gitu ya. Mungkin kalau berbicara mengenai kisah Natal selalu diambil dari kisah Palungan, ya kisah orang Majus, kisah The Shepherd gitu ya. Tapi saya akan membawa 8 hari setelah Yesus lahir, yaitu saya membawakan dari kisah dari Simeon dan Hana. Ya saya undang kita untuk membaca, mungkin jemaat bisa membaca ayat yang pertama 21 dan saya akan membacakan ayat berikutnya. Yuk 1, 2, dan 3. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lanjut. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya
bersama suaminya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita berdoa sekali. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah firman ini bisa bertumbuh subur di dalam hati kami yang mendengar ya Tuhan. Bisa berlipat kali 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. In Jesus name we pray. Amen. Sharing saya pada hari ini saya mau katakan adalah the waiting. Katakan yuk kanan kiri, the waiting. Ya, siapa yang di sini yang suka waiting? Gitu. Nggak ada ya. Saya juga nggak suka gitu namanya waiting, nunggu bus atau nunggu pesawat boarding itu tuh nggak enak banget gitu karena kayaknya apa lagi terutama kalau waiting yang nggak ada timelinenya. Paham ya? Kalau kita waiting bus atau pesawat kan ada timelinenya. Oh, kita akan boarding mungkin sekitar 30 menit lagi. Jadi kita tahu, oh ada 30 menit lagi. Tapi kadang-kadang kita waiting, udah gitu lagi waiting terus di-delay. Udah di-delay cuma dikasih tahu, oh delaynya 2 jam. Oh ya, kita tunggu. Kemudian setelah mendekati 2 jam, delay lagi. Itu enggak jelas banget. Itu kejadian yang terjadi pada saya waktu saya tahun lalu pulang conference ke Bali. Ya. Saya udah senang-senang nih, udah mau liburan conference ke Bali, naik pesawat pagi yang jam 10. Udah sampai, itu ternyata delay 2 jam. Ya udah gak apa-apa, delay 2 jam saya tunggu. Kemudian udah siap-siap mau masuk pesawat, tiba-tiba pengumuman lagi. Oh delay lagi 3 jam. Wah mulai kesel kan. 3 jam, ini mestinya gue udah di pantai gitu ya. Ini masih stuck. Udah, wow, yang lain tuh udah mulai marah-marah gitu ya. Kemudian udah mau masuk lagi, dikatakan lagi, oh delay lagi, nada 2 jam. Wah itu semua udah marah. Yang bener dong, dia bilang ini delay nggak ada kejelasan akhirnya. Nah, itu adalah sesuatu yang nggak mengenakan, terutama dengan juga Simeon dan Hana ini. Dia diberitahukan bahwa Yesus akan datang gitu dan Roh Kudus sudah berbicara kepada Simeon juga, kamu akan melihat nanti bayi Yesus itu. Tapi kapan? Kan nggak ada yang tahu. Si Simeon dan Hana juga nggak tahu. Tapi kita mau belajar dari 2 orang ini, bagaimana kita menunggu akan kedatangan Tuhan gitu ya. Sebenarnya kita kalau melihat dari kisah Simeon dan Hana, kita juga belajar bahwa nggak cuma Simeon dan Hana yang menunggu kedatangan Yesus. Banyak orang Israel pada saat itu menunggu kedatangan Yesus. Karena background dari konteks itu adalah terakhir Nabi yang berbicara adalah Nabi Malaki. Itu adalah sekitar 400 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi di masa 400 tahun itu dikenal sebagai masa hening atau yang namanya intertestament. Yaitu kita kan berubah dari Old Testament ke New Testament. Tapi dalam period itu ada 400 tahun di mana nggak ada nubuatan, nggak ada apapun yang dari malaikat, dari Tuhan yang turun ke dunia. Sehingga terjadi benar kekosongan. Nah di masa 400 tahun itu sudah terjadi 3 kali perpindahan kerajaan. Jadi pada saat itu Babilonia kan sudah berkuasa. Kemudian yang 400 tahun itu ketika Nabi Malaki itu ada, itu sudah diganti dengan kerajaan yang namanya Media Persia. Ya kan? Nah Media Persia itu berkuasa sampai akhirnya 331 before Christ. Kemudian digantikan oleh kerajaan yang namanya Greek atau Seleucids. Dan di kerajaan Greek ini terjadi yang namanya penyiksaan besar-besaran terhadap bangsa Israel yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes.
Dan setelah kerajaan Greek kemudian turun, yaitu tahun 146 before Christ, digantikan dengan kerajaan Roma. Nah, jadi Yesus itu lahir di kerajaan Roma, yaitu kurang lebih menurut perkiraan itu sekitar 4 sampai 6 before Christ, bukan 0 ya. Kebanyakan kita taunya begitu Yesus lahir 0 terus tahu-tahu tahun jadi berubah gitu. Sebenarnya enggak, ada miscalculation sehingga diperkirakan kurang lebih Yesus itu lahir sekitar 4 BCE gitu. Nah, pada saat itu bangsa Israel bisa bayangkan selama 400 tahun itu mengalami banyak penindasan. Sehingga mereka itu tapi mereka itu sudah mendengar kisah dari leluhurnya bahwa nantinya akan ada seorang raja. Betul? Di Nabi Yesaya telah menubuatkan, nantinya Prince of Peace, King of Kings will born. Jadi mereka itu sudah selama 400 tahun bahkan lebih dari itu, sang leluhur akan pasti menurunkan story. Generation after generation. Nantinya akan ada seorang raja yang akan lahir, yang akan membebaskan kita. Nantinya akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan kita. Sehingga itu adalah sebuah legacy yang turun-temurun generation after generation after generation. Sehingga banyak sekali semua orang Israel yang mengharapkan kedatangan the Mesias. Betul? Nah, bahkan ketika Yesus lahir, kemudian ya tentunya ada bintang terang sehingga banyak orang sudah mendengar, Yesus lahir gitu. The shepherd datang ke the manger ya kan. Kemudian orang-orang Majus, mereka melihat ini udah ngerti lah kisah Natal. Orang-orang Majus melihat bintang, kemudian mereka datang untuk mempersembahkan emas, mur dan kemenyan. Kemudian sebelum mereka datang, mereka bertemu dengan Raja Herodes, ya kan? Sehingga akhirnya Raja Herodes itu pun takut bahwa ini adalah raja yang akan menggantikan dia. Sehingga dia kan memerintahkan orang-orang untuk pasukan untuk membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Nah, jadi konteks dari background ini kita harus tahu bahwa pada saat Yesus lahir, semua orang pada saat itu sedang menunggu kelahiran seorang Mesias. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah waiting feels heavy when there is no promise to hold on to. Menunggu itu sangat berat, sangat susah kalau nggak ada kepastian, nggak ada promise yang kita bisa hold on to. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita naik pesawat delay, kita nggak punya promise yang kita bisa hold on to. Karena orang itu bisa sembarangan ngomong delay lagi, ya kan? Apalagi pesawat brand-brand tertentu yang nggak jelas ya. Saya nggak perlu sebut ya. Tapi kan udah jelas nih ada brand-brand tertentu yang memang terkenal delay. Dulu bus, saya nggak tahu. Dulu waktu saya kerja naik bus, nggak ada yang namanya timetable. Nggak ada yang namanya belum ada Metlink atau di sini namanya apa ya? Metro ya. Belum ada Google gitu. Jadi kita bisa tahu berapa lama nih busnya nyampe ya kan. Yang kita tahu pokoknya kita nyampe di bus stop, either kita kepagian atau kita telat ya kan. Bahkan saya saking keselnya nunggu bus, saya sampai beli rumah di seberang bus stop. Itu saya bener-bener, saya lagi cari rumah, rumah cocok nih gitu. Ini kita beli gitu. Kenapa? Karena saya paling begitu saya lihat ada bus langsung tutup pintu nyebrang gitu. Jadi saya tahu nggak pernah ketelat, nggak pernah kepagian gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan sudah ada kepastian itu ketika bus kita bisa lihat ini busnya bakal telat. Itu kan jelas ada kepastian delay gitu. Demikian juga dengan kita butuh yang namanya kepastian dalam hal menunggu. Kata waiting itu dalam Greek itu dikatakan prosdechomai, yang artinya adalah to expect the fulfillment of promise. Yang memberikan promise itu tentunya ya banyak. Ada mungkin seseorang bisa kasih promise, atau ya itu seperti Metlink atau bus bisa kasih promise bahwa kita akan
tepat waktu atau enggak. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang kasih promise itu. Kalau manusia yang kasih promise, tentu aja kita bisa dikecewakan. Betul. Ya kan? Kalau apapun yang kasih promise selain Tuhan, pasti kita bisa dikecewakan. Tapi kalau yang kasih promise-nya adalah Tuhan, kita gak akan dikecewakan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya kan? Dikatakan bahwa Simeon ini pun dia dikasih promise bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia adalah seorang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Yang memberikan dia janji Roh Kudus itu sendiri. Dia bilang kamu nggak akan mati sampai kamu melihat Mesias. Dan dia menunggu itu. Oke. He is eagerly waiting for the Messiah. Dan janji itu ditepati oleh Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Roh Kudus itu yang menggiring Simeon sampai ke Bait Tuhan pada saat Yesus itu berada di sana. Jadi kita mau mengatakan bahwa janji Yesus itu pasti ya dan amin. Karena dikatakan di 2 Korintus, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. For all of God's promise have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ our amen, which mean yes ascends to God for His glory. Jadi Yesus itu pasti ya dan amin. Jadi poin yang pertama adalah kalau kita meresponi, kita percaya akan Yesus dengan amin sebagai iman, maka do you believe? Sekarang kita belajar bahwa kalau Simon sudah diresponi oleh Tuhan, Yesus sudah datang. Sekarang kita mau belajar bahwa kita juga sedang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Betul? Yesus sudah berjanji bahwa dia akan datang lagi sebagai raja. Kali ini benar-benar sebagai raja yang akan menghakimi semua orang. Nah, do you believe that? Gitu. Okay? God will always keep His promise, gitu ya. But waiting proves our faith, not God's reliability. Tuhan itu pasti akan menepati janjinya, pasti. Sikap kita apa? Kita mau menunggu atau enggak? Karena kalau kita menunggu akan kedatangan Tuhan, itu proves our faith. Menunjukkan bahwa kita tetap believe kepada rencana Tuhan. Bukan kita mempertanyakan Tuhan. Menunggu itu penting. Karena apa? Kalau kita menunggu berarti kita artinya masih punya faith. Kalau kayak contoh saya kemarin ketika saya pertama kali di delay 3 jam, saya masih punya faith kepada airline itu bahwa dia akan menepati janjinya. Tapi ketika kedua kali dia delay 2 jam, saya sudah mulai mencari-cari tiket lain, ya kan? Saya nggak percaya lagi ini airline, ya kan? Saya mulai mencari, ya kebetulannya saat itu tiket juga nggak tahu pada saat itu udah mahal, terus dikit. Jadi mau nggak mau saya, ya sudahlah, pasrah. Akhirnya terbang juga. Tapi kalau kita misalkan punya another option, for example, kalau pada saat itu harga tiket sama, will I still waiting on the first airline? Probably not. Saya akan mencari alternatif lain. Nah, demikian juga sama dengan kita. Mungkin saat ini kita berkata, oh saya pasti menunggu akan kedatangan Yesus. Tapi kalau diberikan option lain, ya enggak? Will you still wait for Jesus second coming? Ini pertanyaan yang menarik. Makanya kalau kita tetap sikap kita untuk menunggu kedatangan Tuhan, berarti kita punya faith kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Are we looking forward for His second coming? Itu pertanyaan. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini
kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita cuma life goes on as usual aja. Kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan mencari apapun yang ada di dunia ini, tapi kita nggak pernah terpikir kayak, nanti one day Jesus will come, gitu ya. Poin yang kedua adalah waiting is not inactivity, but is a preparation. Menunggu itu bukan sesuatu yang nggak ngapa-ngapain, tapi is a preparation. Saya tahu menunggu itu adalah bisa menjadi bosan, ya kan? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk, mungkin bosan. Kalau nggak mau bosan, tentunya kita kan menggunakan aktivitas. Ya mungkin sekarang sudah ada handphone, bisa nge-scrolling segala macam, TikTok dan sebagainya. Tapi ada juga kan orang yang mungkin nggak pakai alat itu sehingga mereka menunggu dengan melakukan hal-hal lain. Contoh adalah mungkin daripada menunggu keliling gitu ya, shopping around di airport gitu. Ada jemaat yang cerita dia karena saking bosannya menunggu, dia shopping around, tapi saking dia look around, dia lupa waktu, akhirnya ketinggalan. Ya enggak? Pernah ini juga terjadi, barusan teman kantor saya, kita sama-sama pergi ke Sydney, terus pesawatnya di-delay 1 jam. Jadi saya menunggu di depan gate, tapi dia nggak tahu bagaimana, dia muter-muter, terus dia duduk ketiduran. Dia ketiduran, terus kita semua sudah masuk, nama dia dipanggil-panggil, kita pikir ngapain nih airline panggil nama dia. Ternyata ketiduran, dia nggak masuk. Kita semua udah sampai di Sydney, dia baru teks, I'm still in dia di Auckland, I'm still in Auckland, I didn't make it to the plane. Like, what? Gitu. Nah, sesuatu sikap kita itu juga penting dalam hal menunggu. Ya kan, bagaimana kita punya preparation apa enggak. Kalau kita enggak punya awareness, ya kita akan cuek-cuek aja. Nah, kita belajar dari Hana kali ini bahwa ketika dia menunggu kepada kedatangan Tuhan, dikatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Artinya adalah kalau saya mau katakan, si Hana itu setiap hari di dalam bait Allah menunggu kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga ketika Yesus datang di hari ke-8, dia melihat Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Gitu. Tuhan tuh mengajarkan kepada kita bahwa misalkan dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. It's all about the preparation of waiting. Ya kan? Ketika mempelainya sedang berpergi, ada 10 gadis, yang 5 memiliki persediaan minyak, yang 5 tidak memiliki persediaan minyak. Dan mereka sama-sama tertidur. Sehingga akhirnya ketika sang mempelai datang, yang punya persediaan minyak, akhirnya yang bisa masuk bersama-sama dengan sang mempelai ini. Artinya adalah bahwa the bridegroom is Jesus Christ. Dan the oil itu mengisahkan sebagai our readiness terhadap kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, are we ready? Gitu. Apakah kita sudah percaya, kita sudah melakukan segala hal yang sudah Tuhan perintahkan? Itu adalah the oil. Dan the virgins, ya gadis-gadis itu adalah orang-orang yang believer, yang percaya kepada Tuhan. Gitu. The lessons dari 5 gadis bijaksana dan bodoh ini adalah don't wait until the last minute. Until when Jesus come, kita belum melakukan apa-apa. Juga ketika kita belajar talenta, ya kan, when the master, sekali lagi, selalu Yesus menceritakan ini, the master went away. He gave the person 1 talent, 2 talent, and 5 talents. Yang 5 memultiply, yang 2 memultiply, sedangkan yang 1 hanya dikubur. Sehingga akhirnya ketika sang master pulang, apa yang terjadi? Dikatakan kan yang memultiply, dikatakan, oh you are
well done my good and faithful servant. Sedangkan yang cuma nggak melakukan apa dikatakan, oh you wicked gitu ya. Nah hari ini juga kita di dalam Lukas 12 kita belajar dari be ready for the Lord's coming. Dikatakan hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah. Hendaklah kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang malam mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan pelita-pelita yang tetap menyala. Dengan begitu ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera membukakan pintu baginya. Dikatakan di Inggrisnya, be dressed for a service and keep your lamps burning as though you were waiting for your master to return from the wedding feast. Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. Kan sungguh diberkati para hamba yang didapati tuannya itu masih tetap berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga ketika dia kembali. Aku menegaskan kepadamu tuan itu akan mempersilahkan mereka duduk makan. Lalu dia sendiri akan memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba dan melayani mereka. Para hamba itu akan lebih diberkati lagi kalau tuan mereka kembali pada tengah malam atau pagi-pagi buta dan mendapati mereka tetap berjaga-jaga. Dan ingatlah contoh ini, kalau tuan rumah mengetahui jam berapa pencuri datang, dia pasti berjaga-jaga terus. Sebab pencuri itu tidak bisa masuk ke rumahnya. Begitu jugalah dengan kalian, hendaklah kalian tetap siap sedia karena aku akan datang pada saat yang tidak kalian sangka. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga, be ready, katakan be ready. Katakan kanan gini, are you ready gitu ya. Are you ready gitu. Kita harus be ready gitu ya. Live ready because the promise is certain even if the timing is unknown. Kita harus be ready. Kita tahu the promise itu is real. Jesus will come. Is real. Even the timing is unknown, but we must be ready. Fokus pada kerajaan Tuhan, ya kan? Poin yang ketiga adalah ini. The waiting may feel like a delay, for it is actually a proof of mercy. Menunggu itu mungkin seperti sebuah delay, tapi actually itu adalah sebuah momen di mana masih ada pengampunan, masih ada grace period gitu ya. Saya kasih ilustrasi adalah ini. Siapa yang pernah ketinggalan pesawat di sini? Ini nih. Waktu kemarin ke Wellington, pergi ketinggalan, pulang ketinggalan. Ya ampun. Nah, aku pernah ketinggalan sekali, tapi not my fault gitu. Ketika pesawat connecting flight saya punya connecting flight, the first flight itu delay, sehingga akhirnya connectingnya juga kena udah berangkat dulu, akhirnya saya digantikan ya. Tapi saya pernah juga the same situation, saya punya connecting flight dari Jakarta waktu itu mau ke Penang, mampir di Kuala Lumpur. Nah, ketika sampai pas dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu udah delay. Saya udah tahu, wah ini pasti saya bakalan harus digantikan pesawat lah. Semoga ya. Untungnya saya beli satu paket gitu kan. Makanya jangan pernah beli pesawat itu separate. Karena kalau kena delay, yang itu nggak mau ganti karena it's not their fault gitu. Kalau satu paket itu pasti diganti. Nah saya waktu itu untungnya beli satu paket, tapi saya udah tahu ini pasti bakal diganti. Nah tapi ketika nyampe di KL, itu delaynya udah not bad sih, delaynya 2 jam. Harusnya my flight berangkat lagi tuh, harusnya cuma ada jeda 1,5 jam. Sehingga saya telat 30 menit. Tapi begitu saya keluar pesawat, ternyata udah ditungguin sama petugas dari bandara. Dia bilang, oh flight to Penang, follow me.
Wah, ternyata nggak di delay, nggak ditinggal. Pesawat itu nungguin saya gitu ya. Wih, keren banget ya. Ternyata nggak cuma saya sih, ada sekitar 20 orang gitu. Aku pikir ya pantas aja sih kita ditungguin, karena kalau dia berangkat dia juga pusing juga mencari kursi-kursi itu ya kan. Akhirnya kita masuk ke dalam pesawat dan akhirnya berangkat walaupun 30 menit gitu. Mungkin kita juga pernah ketika kita duduk dalam pesawat sudah ready untuk boarding, menunggu satu orang gitu ya. Pernah gak kayak gitu? Satu orang dipanggil namanya, ayo ini kapan berangkatnya ya kan. Menurut saya itu adalah moment of mercy. Betul apa enggak? Untuk orang tersebut yang harusnya ditinggal, tapi the airline is giving a mercy. Wait, it's okay lah, 5 menit dikit, 5 menit telat dikit gak apa-apa, 10 menit telat dikit gitu, ya kan? But when the gate close, ya udah, it's gone. Tapi for that person yang dipanggil, itu mercy buat dia. Demikian juga dengan kita, bahwa ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan belum datang, it's a mercy for us. Ketika kita belajar dari si Simeon ini dikatakan bahwa sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Si Simeon ini telah melihat Tuhan dan sekarang dia bilang, okay, I'm ready to die now because I have seen the Messiah, gitu ya. Nah, perbedaan kita antara orang percaya dengan tidak percaya adalah orang yang tidak percaya itu mocking us, mocking when is Jesus coming gitu. Ya kan? Dikatakan di 2 Petrus, yang terutama harus kamu ketahui ialah ini, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dikatakan the Lord isn't really being slow about his promise as some people think. No. But he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but he wants everyone to repent. Kemudian di ayat Matius dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it and the end will come. So there is still a grace period dari Tuhan. Yaitu God waits because someone else still needs to get on board. Ya kan? Next slide-nya. God waits because someone else still needs to get on board. Masih ada orang-orang yang masih belum masuk ke dalam pesawat itu. Tuhan sedang menunggu.
Dan itu adalah tugasnya dari kita yang menyampaikan, ya kan? Dikatakan sampai genap jumlahnya barulah akhir kesudahan itu. Jadi ada orang-orang yang belum percaya. Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada orang yang mengabarkan? Bagaimana bisa mereka bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memperkenalkan? Makanya every moment of waiting is an opportunity to tell the story of Jesus. Katakan yuk 1, 2, 3. Every moment of waiting is an opportunity to tell the story of Jesus. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kan, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Katakan semua, karena firman itu harus sampai ke ujung bumi, barulah tiba ke sudahannya. Nah, tugasnya adalah kita. Siapa yang siap untuk kedatangan Tuhan? Yaitu kerjaan kita adalah kabarkan sampai ke ujung bumi, barulah kesudahannya selesai. Oke? Christmas, ya kan? It's not just about kelahiran Tuhan. Yes, Christmas is about kelahiran Tuhan Yesus. Tapi it's more about hope. Pada saat itu orang-orang sedang menantikan yang namanya the King, the Messiah, ya kan? Dan Tuhan Yesus memang lahir. Waktu itu mereka melihat, oh Tuhan Yesus, mereka pikir ini the King. Tapi ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan mengenai kasih karunia dan sebagainya. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, baru benar-benar dia akan menjadi raja di atas segala raja. So in Christmas, every Christmas we learn about the hope, the coming of Jesus Christ, the coming of the Messiah. Di mana kita harus pass it on, the legacy, the story, generation to generation, ya kan? Bahwa ini loh, Yesus, kelahiran Yesus adalah kelahiran dari raja di atas segala raja yang akan memerintah kita nantinya. So, are you paying attention now or are you sleeping? Apakah kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan seperti kita di depan pintu gate pesawat menanti-nantikan untuk dipanggil boarding, atau kita malah ketiduran, ya? Karena pada saat kita ketiduran, ketika Tuhan Yesus datang, kita mungkin akan miss panggilan itu. Jadi pertama adalah kita harus pay attention. Seperti apa ya itu? Seperti Hana berada di dalam rumah Tuhan, worship, doa dan puasa, berada dalam komunitas ini yang tadi baru selesai kelas discipleship journey. That's one of the step, ya kan? Karena sebagai jemaat Tuhan, kita bukan cuma hanya datang ke gereja, tapi kita belajar. Discipleship itu kita belajar mengenai bagaimana menjadi murid Tuhan dan juga bisa memuridkan orang. Are we waiting on His second coming? Apakah kita menjadi orang yang eagerly kayak pengen Tuhan Yesus datang, atau kita kayak enggak lah, saya masih seneng lah di sini gitu ya, kalau bisa mungkin 30-50 tahun lagi. Kalau kita adalah sebagai anak Tuhan, I encourage we look forward for His coming gitu. Bahkan kalau saya mau katakan, kalau Tuhan Yesus datang malam ini, this is a moment we need to think ya. Tuhan Yesus datang pada malam ini, are you ready? Are we ready gitu? Do you think you will be able to go with Jesus if Jesus come tonight gitu ya? Atau maybe next week, atau maybe a year after that. Every moment is our chance untuk be ready. Untuk be ready, karena pada saatnya Tuhan Yesus datang, nggak ada yang namanya lagi minta waktu, Tuhan minta waktu dong 5 menit lagi, nggak bisa. Karena ketika pintu itu sudah ditutup, ya sudah, either you in the plane or you out. Saya akan tutup dengan satu gambar ini ya. Ya, pernah lihat
Ini adalah sebuah proses of waiting. Di mana kita kadang-kadang kesal ya, wah waiting untuk upgrade gitu. Tapi kadang-kadang kenapa sih kita perlu upgrade gitu? Karena upgrade itu memberikan suatu fungsi-fungsi yang mungkin untuk bisa fungsi-fungsi yang bisa memperbagus feature, security dan sebagainya. Dan kita perlu upgrade itu. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita waiting, kita nantinya akan mendapatkan yang namanya tubuh yang baru. The new heaven, the new earth. That what's the promise of Jesus. Bahwa ketika Yesus datang, semuanya ini akan berakhir. Bumi ini akan hangus jadi lautan api. Bahkan langit semuanya akan hangus menjadi lautan api. It will be the new heaven and the new earth is waiting for us. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menunggu faithfully supaya kita bisa mendapatkan that promise. Atau kita lebih prefer untuk it's okay, I'll just stay with apa yang fana di dalam dunia ini. Mungkin dunia ini kelihatan seperti okay, but it's actually fana. Gak ada yang stay. Karena pada akhirnya semuanya ini akan menjadi hangus. So, saya mau katakan adalah we need to be ready. Saat ini. Dengan Christmas ini kita mau mengenang bahwa Bapa di surga sudah mengasihi setiap dari anak-anaknya. Semua orang harusnya binasa. Tapi kelahiran Tuhan Yesus sebagai bayi dan akhirnya dia harus menebus setiap dosa kita. Sehingga semua yang percaya kepadanya bisa menjadi selamat. Namun rencana itu tidak stop di situ saja. Bukan cuma mengenai keselamatan, tapi mengenai kehidupan nantinya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita mau hidup kita cuma sampai di bumi ini atau kita mau continue di kehidupan yang akan datang? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar bahwa pada hari Natal ini kami mau mengenang akan kelahiran Engkau sebagai juru selamat. Bukan cuma juru selamat terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu, tapi juru selamat terhadap semua orang yang percaya kepadamu. Semua orang yang mau mengenal Engkau sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk terus mau setiap hari ya Tuhan untuk be ready akan kedatangan-Mu ya Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk FGF Christchurch ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus berikan semangat-Mu ya Tuhan terhadap setiap jemaat di FGF Christchurch ini ya Tuhan. Biar mereka terus be ready all the time ya Tuhan. Terus bisa semangat untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Untuk menjadi murid-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Tulus, juga untuk Fanny, juga untuk semua tim L1 ya Tuhan, juga L2 dan semua volunteer. Biar mereka terus punya hati ya Tuhan, terus bisa semangat ya Tuhan untuk menjadi terang dan garam-Mu di kota Christchurch ini ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang belum mendengar Engkau bisa mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sehingga make IFGF Christchurch as your perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk reaching out setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur di dalam Yesus kami berdoa.